Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri Oktaviani dengan NIM 22066165, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Cerdik berbantuan model Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sintaks model PJBL, hasil, dan juga kesimpulan. Adapun yang melatar belakangi yaitu keterampilan menulis cerpen merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Namun, berdasarkan hasil observasi di SDN Hanjuang Samijaya, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide cerita, menyusun alur, menentukan tokoh, serta mengembangkan latar cerita. Selain itu, proses pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional menyebabkan siswa kurang aktif dan kurang termotivasi dalam kegiatan menulis. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan sesuai dengan pengembangan teknologi untuk membantu meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa. Permasalahan tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterampilan menulis siswa sekolah dasar masih perlu ditingkatkan. Inggriani dan Febrianti pada tahun 2021 menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide dan penggunaan ejaan. Padahal, secara ideal, siswa diharapkan mampu menulis cerpen secara kreatif melalui pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi. Namun, kenyataannya, pembelajaran menulis masih didominasi metode konvensional dan media digital yang tersedia belum dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa pengembangan media cerdik berbasis website yang mengintegrasikan sintaks project based learning secara sistematis untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis cerpen secara lebih terarah dan interaktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah dan 4 tujuan utama. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana proses pengembangan media cerdik berbantuan model Project Based Learning pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media cerdik berbantuan model Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa sekolah dasar. Yang ketiga, ada bagaimana efektivitas media cerdik berbantuan model Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa sekolah dasar. Yang keempat, ada kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan media cerdik berbantuan model Project Based Learning. Penelitian ini juga memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran cerdik berbantuan model Project Based Learning. Kedua, mengetahui tingkat kelayakan media yang dikembangkan. Ketiga, mengetahui efektivitas media cerdik dalam meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa. Dan keempat, mengetahui kendala-kendala yang ditemukan selama proses pengembangan media pembelajaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model Brock and Gall yang dimodifikasi menjadi 8 tahapan pengembangan. Penelitian dilaksanakan di SD Hanjuang Samijaya, Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitian terdiri dari 45 siswa kelas 5, yaitu 15 siswa pada uji coba terbatas dan 30 siswa pada uji coba luas. Adapun instrumen penelitian yang digunakan meliputi wawancara, observasi, lembar validasi, angket respon siswa, serta tes berupa pretest dan post-test. Dalam pengembangan media cerdik digunakan model Project Based Learning, yaitu terdiri dari 6 sintaks utama, yaitu menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor perkembangan peserta didik dan proyek, menguji hasil, serta mengevaluasi pengalaman belajar. Sintaks ini diintegrasikan ke dalam fitur-fitur yang terdapat pada website cerdik.
Selanjutnya yaitu hasil. Pada tahapan penelitian, pertama saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan media cerdik. Media ini dikembangkan melalui 8 tahapan modifikasi Brock and Gall yang dimulai dari analisis, kebutuhan, hingga produk akhir. Pada tahapan analisis kebutuhan, ditemukan bahwa siswa memerlukan media yang dapat membantu mereka mengembangkan ide secara lebih terarah dan menarik. Berdasarkan kebutuhan tersebut, peneliti kemudian merancang media cerdik berbasis website yang memuat materi, petunjuk penggunaan, latihan, serta tahapan menulis cerpen yang terintegrasi dengan sintaks project-based learning. Setelah media dikembangkan, langkah berikutnya adalah melakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media. Hasil validasi ahli materi diperoleh persentase sebesar 94% dan termasuk ke dalam kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa isi materi yang disajikan dalam media cerdik telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa sekolah dasar, serta kompetensi yang ingin dicapai. Sementara itu, hasil validasi ahli media memperoleh persentase sebesar 97% dengan kategori sangat layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tampilan media, navigasi, desain, dan kemudahan penggunaan website dinilai sangat baik sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah media dinyatakan layak, dilakukan uji coba terbatas kepada 15 siswa kelas 5. Pada tahapan ini, siswa menggunakan media cerdik dalam pembelajaran menulis cerpen dan kemudian dilakukan pengukuran melalui pretest dan posttest. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai NGEN sebesar 0,66 yang termasuk dalam kategori sedang. Meskipun berada pada kategori sedang, hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menulis cerpen siswa setelah menggunakan media cerdik. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan siswa dalam mengembangkan ide cerita, menyusun alur yang lebih runtut, serta menentukan tokoh dan latar dengan lebih jelas dibandingkan sebelum menggunakan media. Selain itu, hasil uji coba statistik menunjukkan hasil signifikan kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor kebetulan, melainkan karena penggunaan media cerdik dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya hasil uji coba luas. Selanjutnya dilakukan uji coba luas yang melibatkan 30 siswa kelas 5. Hasil analisis menunjukkan nilai NGEN sebesar 0,63 yang juga termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa media cerdik tetap mampu memberikan peningkatan kemampuan menulis cerpen ketika digunakan pada jumlah siswa yang lebih besar. Selama pelaksanaan pembelajaran, siswa terlihat lebih aktif dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran. Mereka lebih mudah mengembangkan ide cerita karena media cerdik menyediakan panduan yang sistematis sesuai sintaks project-based learning. Selain itu, penggunaan website juga membuat siswa lebih tertarik dan antusias dalam menyelesaikan tugas menulis cerpen. Hasil uji normalitas NGEN uji luas pada posttest menunjukkan SIG 0,27, di mana hasil tersebut tidak normal, maka dilakukan uji statistik atau uji Wilcoxon. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media cerdik efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya ada respon siswa dan kendala. Berdasarkan hasil angket respon siswa, media cerdik memperoleh kategori praktis dengan persentase 79% pada uji terbatas dan 80% pada uji luas. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan media. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa media mudah digunakan, menarik, dan membantu mereka dalam memahami langkah-langkah menulis cerpen.
Meskipun demikian, selama penelitian masih ditemukan beberapa kendala. Kendala pertama adalah keterbatasan waktu pembelajaran karena sintaks project-based learning membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang dibandingkan pembelajaran biasa. Kendala kedua adalah kemampuan literasi digital siswa yang berbeda-beda, sehingga siswa memerlukan bantuan lebih lanjut saat menggunakan website. Selain itu, peran guru tetap diperlukan untuk memberikan arahan dan pendampingan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Proses pengembangan media cerdik dilakukan dengan 8 tahapan modifikasi Brock and Gall. Mulai dari analisis kebutuhan di SDN Hanjuang Samijaya hingga uji coba produk akhir dengan mengintegrasikan sintaks PJBL ke dalam fitur website. Yang kedua, kelayakan media dinyatakan dalam kategori sangat layak berdasarkan hasil validasi ahli materi sebesar 94% dan ahli media sebesar 97%, yang menunjukkan bahwa materi dan tampilan website telah memenuhi standar teknis pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, efektivitas media terbukti secara signifikan dalam meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa. Ditunjukkan dengan hasil N-Gen sebesar 0,66 pada uji terbatas dan 0,63 pada uji coba luas dalam kategori sedang, serta hasil uji statistik dengan nilai signifikan 0,00 atau SIG kurang dari 0,005. Dan yang keempat, kendala yang ditemukan dalam proses pengembangan dan implementasi meliputi keterbatasan waktu dalam pelaksanaan sintaks model PJBL yang cukup panjang serta variasi kemampuan literasi digital siswa yang memerlukan pendampingan guru lebih intensif di lapangan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak sekolah, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.